Kita kembalikan lagi bola ke ini yang kick off tadi. Betul. Enggak, tapi coba masih ke Kiai Marsudi. Kalau melihat ini kita bicara gerakan politik. Karena tadi Ustaz Slamet di ujung mengatakan bahwa nanti Ustaz Slamet akan tanggapi lagi bahwa ini akan bisa memunculkan atau melihat bisa memunculkan kembali apa yang terjadi pada 2016, 2017 dan itu tentu saja tidak bisa terlepas bukan hanya gerakan sosial, gerakan protes, tapi juga gerakan politik tertentu yang sampai sekarang kita masih rasakan nih residunya gitu, Kiai. Dan nggak bisa pilih antara dua itu gitu. Betul. Nah, ini gimana ya melihat gerakan ini? Gerakannya Pak Slamet saya yakin bahwa itu didasari dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menyampaikan kritik-kritik atas kebenaran untuk kebenaran dengan cara kesabaran. Kesabaran itu artinya sesuatu yang baik yang bisa diterima oleh publik mayoritas. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menyampaikan hal itu di Republik kita, alhamdulillah tidak dilarang, tidak haram. Yang disampaikan oleh siapa saja, oleh kelompok mana saja, tidak dilarang. Karena pada dasarnya, anak kritik, walaisal hiqd. Kritik itu boleh, tapi al-hiqd, caci maki, jelek-jelekin, apalagi sampai personal itu yang tidak boleh. Tapi mengkritik, memberikan solusi-solusi kebenaran itu boleh. Yang paling saya syukuri hari ini, bangsa Indonesia sudah mulai mampu untuk hidup bersama-sama dengan sebuah panggilannya Kang Sobari, inilah negara yang beradab. Negara yang bisa menjunjung tinggi kritik, menerima kritik, tapi tidak membuat perpecahan. Maka saya sering katakan begini, tanda-tandanya sendok dengan piring itu benturan, bunyi klotak-klotek, itu kalau bisa, itu sebagai tanda-tanda akan keluar makanan yang paling mahal. Nah, tapi kan belum keluar sekarang ini. Nah, maksud saya apa? Kritik ini itu bisa membangun pemerintah. Pemerintah menjadi kuat, bangsa menjadi kuat karena ada kritik ini. Yang terpenting piringnya jangan sampai pecah. Nah, tapi Pak Kiai, kalau dalam peribahasa kampung saya begini, kalau harimau turun gunung berarti tanda-tanda ada musibah gitu. Yang penting kan nggak pecah kampungnya. Atau tanda-tanda di gunung sudah nggak ada makanan. Itu musibah. Itu bisa diinterpretasikan. Makanya ketika lagi turun gunung sesungguhnya lagi nyari makan. Nah, baik. Sebelum ke Ustaz Slamet lagi-lagi saya mau ke Kang Sobari sedikit aja Kang Sobari. Coba diambil dulu, kasih dulu barang ini. Nah, ini bicara mengenai tadi. Ini ada sebuah gerakan yang kemudian tadi Ustaz Slamet juga secara eksplisit mengatakan bahwa ini mungkin saja kalau tidak ditangani dan direspon secara serius dan arif, ini akan seperti 2016-2017. Dan tentu saja ini tidak bisa kita pisahkan apakah ini gerakan moral atau gerakan politik, apakah ini hanya kritik atau memang ini ada aroma politik di sini karena ini 2 tahun lagi udah pemilu nih. Iya. Dan Budi secara eksplisit tadi udah menyebut nama Ahok tadi kan. Nah, dari mana itu nama lu bawa? 2016 siapa yang dikritik Anda ini juga kan? Kang Sobari coba ini bagaimana mendudukan ini, apakah ini memang bicara moral dan agama atau Anda lihat ini memang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Konteks politik. Dan juga apakah ini sebenarnya bukan hanya persoalan Ustadz Slamet dan Menteri Agama, tapi ini bicara perseteruan 2 ide dan visi yang berbeda. The clash of ideology. The clash of ideologies. Ya, kan tergantung sama siapa kita ngomong. Penting ini Kang, penting ini. Coba. Enggak ada ideologi di situ. Enggak ada. Kalau ada ideologi di situ itu orang boleh mati-matian. Kalau ada ideologi, mati-matian bertaruh untuk ideologi.
Tapi saya membaca sejarah, termasuk sejarah politik. Jarang orang yang mau mati demi ideologi itu pada akhirnya golek selamat di diri. Betul. Mencari keselamatan sendiri-sendiri. Betul, tidak ada. Jadi nggak usah ditarik terlalu jauh. Dan yang disampaikan Ustadz tadi, barangkali beliau tidak akan laksanakan. Karena pada akhirnya ini begini, beliau lama-lama itu menyadari kok rombongan perjuangan yang kami pikul ini kok hanya bersuara tentang ini. Ini terus menerus itu rights, itu hak, itu power, itu authority sekaligus. Jadi kalau power dan authority jadi satu, komplit play. Ditambah suara perjuangan, itu komplit. Tapi kalau dipikir-pikir, dapat apa kita ini? Dengan suara-suara seperti itu dapat apa? Keringetan panas. Lalu mohon dicatat, itu ada segmen kemasyarakatan yang jengkel juga. Jengkelnya itu bising, tidak produktif, counterproductive. Yang saya bayangkan dari Ustadz ini melahirkan seorang intelektual yang gigih, kayak Ali Syariati di Iran misalnya, gigih. Atau Gus Dur dalam corak yang lain, yang resist kepada pemerintahnya siapapun, dan dia tidak akan goyah, Yang mungkin lahir itu dari kaum Nahdliyin, tidak dari tempat lain, yang bisa menumbuhkan seorang intelektual, devoted intellectual, concerned intellectual, itu dari kalangan Nahdliyin, yang pintar-pintar itu ada di sana. Di tempat lain itu agak jarang-jarang, sehingga kalau lama-lama, kelamaan, baris, terus akhirnya oleh apa itu jangan dibayangkan sesuatu yang sifatnya materi. Tidak, saya tidak membicarakan soal materi dibagi berapa, pun tidak dalam pengertian memperoleh jabatan di birokrasi, itu juga bukan. Kalau seorang pejuang yang berteriak-teriak meneriakkan idealisme, bukan ideologi, idealisme. Meneriakkan idealisme keagamaan, meneriakkan moral keagamaan, meneriakkan etika keagamaan. Oleh apa itu artinya? Adakah pemerintah pernah agak serius mempertimbangkan suara Ustadz Ma'arif? Jadi ada di anu itu, tunggu dulu ya, saya akan mencatat nih. Perhatikan ini Ustadz ini, ngomongnya ini 1, 2, 3 saja. Atau bisa juga 4 atau 3 poin ini dijadikan rujukan, mungkin di DPR, mungkin di kabinet. Nah itu oleh apa itu maksud saya, dapat apa? Dapatnya enggak, kementerian enggak dapat, dirjen enggak dapat, tapi memang kan tujuannya bukan untuk jabatan. Jadi Anda nggak perlu merasa bahwa Ustadz Slamet tidak akan sampai ke situ lah ya, yang kita 2016, 2007. Boleh ke situ. Boleh. Nanti beliau akan capek sendiri. Saya harap. Karena begini Bung, capek itu begini. Lho gosik toh, lah sing tak berontak ini ki muslim iki. Ya anak kiai dan dia juga calon kiai. Ini yang saya berontak. Berpikir tentang efisiensi. Efisien apa enggak kalau aku memberontak? Kalau memberontak Ahok tempo hari adalah gemanya. Tapi kalau gini Gus Yakut, ya rada mikir. Ya Jokowi bukan santri tapi ya saurarane Jokowi ya Allah. Ya Al-Fatihah. Nah itu juga ndak layak di unyeng-unyeng dan di demo mati-mati itu menjadi tidak layak. Bagi saya sebenarnya yang menjadi persoalan, siapa di antara yang jumlahnya berapa juta itu yang single authoritative intellectual Muslim
Gitu intelektual Muslim, bukan Anies. Anies itu hanya mungkin intelektual, mungkin. Dan mungkin Islam. Tapi tidak bisa otomatis dia intelektual Muslim, belum tentu. Kenapa Anies Kang Sejo? Nah, Kenapa jadi ke sono? Gak tahan bos. Urusan. karena begini. Kenapa jadi Anies barang ini? Karena kan sobat. Sobat Jadi Anies. maksud saya, Udah ya, panjang sekali. Pak Ustadz, jadi datangkanlah kepada masyarakat Indonesia ini seorang devoted intelektual Muslim barisan yang selalu memberontak, dan beliaunya sendiri boleh ndak usah ikut. Aku ora gelem panas-panas, tugasku itu intelektual. Kan ada Habib Rizik Syihab. Kalau dianggap masuk kualifikasi itu misalnya. Nah, itu beliau orang lapangan sih, salahnya itu mengeset dirinya sebagai orang lapangan. Jadi ada segmen pemikir itu di sana itu yang tidak terbantahkan gitu loh. Yang Ideal sekali otoritatif itu. gitu. Sangat otoritatif. Oke. Itu tempat semua orang bertanya. Tentang dalil, tentang bahkan Nahdien pun bisa bertanya ke sana. Itu ideal sekali itu. Dasar itu. Oke, Mohon Ustaz, dilahirkanlah itu. ini kalau kata Kang Sejo tadi, ini ideologi kejauhan, enggak ideologis gitu kan. Terus ini minim otoritas intelektualnya juga gitu. Nah gimana menurut Ustaz? Ini budayawan kita ini tadi awal ngomong jangan jauh-jauh kan begitu. Tapi jadi kejauhan ngomongnya. Sampai Anies, sampai Habib Rizik sebutin semua urusan. Begitu. Anies. Kenapa ditangkepin juga? Jadi saya juga Pak Sobari nggak akan jauh-jauh, kami nggak akan jauh-jauh. Jadi begini, setelah kita melihat tayangan videonya secara utuh, mengamati, konsultasi dengan ulama, konsultasi minta pendapat dengan ahli hukum, kita pelajari betul. Nah, ini video membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing ini, menurut pendapat dan kesimpulan kami setelah kami konsultasi dengan berbagai pihak, itu termasuk dalam penodaan agama. Dan kami punya keyakinan ketika agama kami dinodai oleh siapapun, maka kami wajib membela. In tansurullah yansurkum. Kalau engkau membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Maka ketika agama kami dihinakan oleh siapapun, maka kami punya kewajiban membela. Apalagi ulama kita, tokoh MU kita di masa yang lalu, tokoh nasional kita, ulama yang sangat harismatik, diakuin ke ulamanya. Buya Hamka mengatakan, siapa yang diam agamanya dinodakan, dihinakan, ganti bajumu dengan kain kafan. Artinya udah mati. Kalau ada agama dinodakan, dinistakan, kita nggak bela, menurut beliau udah mati kita. Mati hati, mati iman, atau mungkin mati agamanya. Oleh karenanya, kami melaksanakan perintah Allah, mengukur kewajiban. Tugas kami berjuang secara konstitusional ketika ada penoda agama. Maka ketika Pak Yakut ini sudah nyerempet, menyangkut dalam urusan penoda agama, maka tugas kami berjuang untuk membela agama Allah supaya Pak tidak ada lagi di negeri ini orang sembarangan menodaikan agama. Jadi ini urusannya moral ya Ustadz ya, urusan moral dan sampai kemudian agama jadi olok-olokan, nggak boleh dong. Kalau dibiarkan nanti akan semua orang itu aja dibiarin gitu. Ya. Akhirnya jadi budaya kan nggak bagus. Ini akan merusak tatanan bangsa yang dibangun oleh ulama dan tokoh kita bertahun-tahun. Ya. Ustadz bagaimana memastikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini bukan urusan politik, bukan urusan dukung-mendukung, bukan urusan saya tidak suka dan dan bisa orang tentang pendapat mereka karena mereka punya kepala pikiran masing-masing. Yang penting kami luruskan niat, kami ingin bela agama Allah, kami akan melawan penodaan agama secara konstitusional. Nah sehingga ketika memenuhi unsur itu, maka kan kita minta secara hukum melaporkan. Ya. Kalau yang tadi Pak Kiai sampaikan dalam lewat rujukan kitab itu, umat Islam bisa memahami. Secara pribadi memaafkan. Ya kan? Tetapi ketika menyangkut unsur pidana, unsur hukum nggak bisa dipakai. Kalimat tadi, umpamanya kalau dipakai, nanti kece bisa ngomong. Saya juga sebenarnya nggak ngomong begitu. Kalau gitu masih proses dong. Yahya awalnya nanti bisa ngomong begitu juga.
Maksud saya nggak begitu. Gitu. Nggak bisa juga dong. Nggak bisa. Kalau secara hukum, setiap ada laporan, jadi proses. Diterima, itu kan kewajiban. Nah, kami akan kawal itu. Kami akan pastikan. Bagi kami capek, mereka lebih capek kok daripada kami. Kami lelah, mereka lebih lelah kok daripada kami, musuh-musuh Allah. Itu kami yakin dengan ayat Allah. Kami pusing, mereka lebih pusing daripada kita, nggak ada urusan. Dan kita nggak ada urusan cari jabatan, cari selamat. Udah ada selamat di sini. Ngapain cari-cari? Saya udah selamat dari kelahir. Ya kan? Saya nggak cari itu, nggak. Yang penting kami memenuhkan kewajiban kami di hadapan Allah secara konstitusional, karena kita hukum negara, hukum yang disepakati oleh bangsa dan negara ini. Nah, sehingga kami terus akan berjuang secara konstitusional, melaporkan sudah. Kami kemarin juga datang ke Majelis Ulama Indonesia, Kiai. Wasekjen yang terima. Kami minta fatwa dari MUI. Kurang konstitusional bagaimana, kita coba bayangin aja. Kami datang, dialog, audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia. Supaya apa? Bisa mengeluarkan fatwa, kita tunggu saja. Kalau fatwa MUI nanti mengatakan kalimat yakut masuk dalam ranah peradilan agama, maka nggak ada alasan untuk pihak kepolisian tidak memproses dan memenjarakan. Wah, ini kuncinya di MUI nanti nih ya. Apakah ini akan lanjut apa enggak barang ini? Kalau nanti kemudian keluar fatwa Pak Sobari dari MUI kemudian nggak memproses, ya tugas kami berjuang lagi. Kami akan turun terus sampai ini diproses. Urusan sekali lagi, urusan benar salah, terbukti nggak terbukti, biarkan pengadilan. Jangan sampai ada perbedaan hukum, perlakuan yang berbeda, kan nggak boleh. Kan katanya negara hukum. Kalau sama-sama punya unsur, sama-sama ada yang lapor, kenapa nggak diproses? Dan pengikutnya nggak usah marah juga, nggak usah pakai apel-apel ngancem segala, nggak usah. Anda nggak demokrasi kalau begitu. Kami berjuang secara hukum, ya lawan dengan hukum, dampingi saja lewat hukum. Nggak usah pakai apel besar. Justru kalau pakai apel besar, nanti nimbul masalah baru, yang satu apel lagi. Nggak boleh. Supaya apa? Ini umat, ini bangsa menyelesaikan urusan negara, ekonomi dan sebagainya. Kalau ini proses hukum, nggak bikin kegaduhan. Soalnya kita melihat ada dua. Pertama, peradilan agama. Yang kedua, bikin kegaduhan. Anda sebagai host nih, jujur. Saya tanya, enggak, saya bandangin. Ketika HRS di rumah sakit, gaduhnya sama dengan ini enggak? Jawab dong. Aduh, Anda kan sebagai host. Kamu kan host juga. Gak ada kegaduhan, ini lebih gaduh daripada itu. Ya, Maka saya sering jawab katakan, ya kan, timbang berobat ngomong alhamdulillah sehat dianggap gaduh. Dituntut 6 tahun, vonis 4 tahun. Ini lebih gaduh daripada itu. Sampai maaf, marwah presiden ini terkotori dengan ini orang. Loh kok marwah presiden? Karena berbagai provinsi, wilayah nolak ini Menteri Agama. Bagi saya, kalau pembantunya ditolak, menteri tolak, sama saja nolak presiden. Ini nyangkut marwah presiden sebetulnya. Makanya kalau presiden diem, saya juga bingung. Kok diem? Diinjak-injak marwahnya. Di mana-mana ditolak. Di NTB, di Sumatera Barat. Nolak menteri, nolak presiden dong. Nah kalau menteri kayak gini, ngelanggar hukum, didiemin, kan nanti bikin kegaduhan baru bertanya. Ini kan faktanya. HRS nggak ada orang yang nolak-nolak. Ini berbagai wilayah. Ditolak kehadirannya. Gak bikin gaduh bagaimana. Mestinya lebih dipenjarakan. Bukan vonis 4 tahun, bisa 10 tahun. Mestinya. Tapi kan sekali lagi kita menghormati hukum. Tapi sekali lagi jangan pertontonkan di negeri ini ada perlakuan hukum yang berbeda kepada siapapun. Sekali lagi, jangan pertontonkan secara kasar, secara gamblang, secara nyata kepada anak bangsa. Memperlakukan sesama anak bangsa dengan hukum yang berbeda. Satu diberlakukan tidak adil, satu lagi diberlakukan seperti raja, nggak boleh kesentuh, nggak boleh itu. Oke. Mantap. Makasih, Oke. Pak Ustadz. Kiai, nah ini penting nih. Ya, bola dilempar ke Kiai Bola ternyata. dilempar nih ke. Kalau tadi kata Kang Sobari nanti Ustaz Selamat capek. Enggak, kata enggak capek. Tapi capek enggak capeknya ini tergantung fatwa Kiai. MUI ya, dan di passing gitu. MUI ini udah bikin fatwa dulu 2016 yang kemudian memicu gelombang. Nah apakah ini akan jadi presiden dan akan menjadi sama gitu ya hal ini? Ini Termasuk tadi apel-apelan tadi Kiai. Coba tolong. Iya. Bahwa pertanyaan hukum atau
yang nanti produknya namanya fatwa, itu perjalanannya bisa dari permintaan individu-individu yang terus naik, atau permintaan organisasi-organisasi yang terus naik, yang biasanya misalnya itu cukup dibahas di daerah, kalau NU itu bahsul masail, dibahas karena pertanyaan itu cukup dibahas di cabang, ya maka di cabang. Cukup dibahas di wilayah, maka di wilayah. Itu harus sampai dibahas di PBNU, atau itu harus sampai dibahas sampai di MUI pusat, yaitu akan dibahas di situ. Itu kalau perjalanan sebuah fatwa. Nah, kalau beliau ini sudah minta atau baru menyampaikan, ya kita nanti akan lihat. Nanti itu yang bahas akan macam banyak pakar, banyak pemikir, orang-orang alim yang akan melihat konten persoalan itu. Dianggap penodaan agama apa belum? Kalimat itu tadi yang dibahas dan dilontarkan oleh Yakut atau oleh Menteri Agama. Kalau sebagian orang sudah memaknai bahwa kalimat itu sudah menodai agama, sebagian lain orang belum masuk pada penodaan agama. Nah kemudian sekarang beliau mau minta fatwanya ke MUI, ya nanti pasti kalau perjalanan sebuah fatwa itu akan dibahas dan akan dimusyawarahkan dan akan dilihat. Itu intinya di situ. Lah beliau ini kan tadi akan berangkat dari situ, seperti dulu berangkatnya tentang 2016. 2016. Ini tergantung ijma berarti. Nah, ya itulah gitu kira-kira. Jadi perjalanannya begitu. Jadi insya Allah Pak publik biar mengerti. Jadi fatwa itu tidak ujuk-ujuk kemudian jadi sebuah pendapat saya ini sekarang ini kemudian disebut fatwa gara-gara saya orang MUI, ya enggak begitu. Gitu. Atau disebut itu fatwa karena saya dari NU, ya enggak begitu. Ini saya masih pribadi pendapat sendiri, yang fatwa ada lembaganya tersendiri yang ngurusi fatwa. Itu. Kalau ijtihadnya Yai sendiri gimana ini soal ini? Soal begini. Iya. Kalau Ini kan tadi kalau kata Ustaz Slamet ini ada buat bikin apel. Nanti kalau satu bikin apel, ini akan memancing apel yang lain. Nah, ini eskalasinya kalau mengapel-apelkan gini kan lama-lama makin tinggi gitu. Meskipun kalau kata Kang Sobari nanti ujungnya capek juga. memang ya bahwa pada intinya saya sudah sampaikan juga di depan, tidak hanya kepada pejabat publik seperti menteri, saya, Pak Ustadz Slamet, Kang Sobari, ketika mau menyampaikan menyampaikan kalimat pasti harus hitung-hitungan. Kalimat ini akan membuat pro apa membuat kontra. Lah tapi kalau dia menikmati kontranya itu, nah kan banyak juga orang yang menikmati memang bikin kontranya. Nah gitu. Seperti yang sampean ini menikmati kalau ada kontranya. Karena kalau nggak ada kontra, nggak ada acara ini. Hidup Kiai. Kiai, kita harus gimana, Kiai? Ya, kita nikmatin apa Ya, enggak? kita nih? harus menikmati, publik menikmati terus ini, atau memang kita harus bagaimana cara meresolusi hal ini? Kalau beliau sudah pada jalannya tadi menuju ke hukum, yaitu alhamdulillah bahwa bangsa Indonesia ini dan termasuk mengajari sadar hukum. Kalau ada apapun masuk ke jalur hukum. Nah, hukum nanti akan memutuskan apa di situ maksudnya kan. Nah, di sini memang bahwa hukum itu adalah penjaga akhir karena adaulah takni an-nizam tadi yang saya bilang di depan bahwa bernegara berbangsa itu adalah aturan-aturan. Ya. Maka ketika apa saja kemudian harus dikembalikan pada aturan, itu sikap yang sudah benar. Oke, Yai.
Menurut Yai sendiri ini terakhir sekali Yai. Ya. Ini masuk penodaan agama gak sih? Ya kalau menurut beliau kan tadi penodaan agama. Iya. Menurut Yai. Ya kan? Ya, Saya istihad, sudah istihad. menjelaskan dari depan, saya yakin publik mengetahui. Nggak usah maksud dieksplisitkan. kalimat saya. Nggak bisa dieksplisitkan. Menguatkan pendapat saya maksudnya. Oke, Kang Sejo, silakan disapu. Ya, disapu hikmah. Ini apel demi apel akan terjadi. Fatwa ditunggu. Kiai belum mau bicara ini penodaan atau enggak? Udah. Lu Anda disimpul. jangan di eksplisitkan Bukan, lagi. karena gitu ya. wartawan, kalau gue kan teman-teman wartawan nih, Iya, iya. susah nyari time code-nya nih. Mana Kiai ngomongnya? Iya. Digantung maksudnya. Digantung. Ini kopling gantung Kiai, kopling gantung ini. Iya. Coba, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melihat gerakan ini ke depan? Apakah eskalasi akan naik? Kita selesaikan di hukum saja atau selesaikan di akal sehat dan Knowledge production. tabayun? Iya. Nah, ada azan dulu sebentar. Kita Oke, lanjut mantap. aja. Langsung Kang Sobari. Sejo. Ini Enggak. penodaan agama atau bukan? Enggak. Enggak, jangan. Jangan kita yang nanya. Yai, coba Yai, silakan Yai Yai aja. tanya. Kalau saya memikirkannya nih begini, biarpun Ustadz sudah berada di jalur yang bagus, jalur hukum adalah bagus bagi demokrasi. Itu orang yang sering ngomong gitu, law is the best mechanism for democracy. The best di situ. Tapi itu bagian dari pemikiran kritis. Belum itu pemikiran kritis itu mempunyai rumah namanya pemikiran reflektif. Nah, masih ada pemikiran lain namanya kontemplatif. Belum sampai ke kontemplatif. Ini baru reflektif. Reflektif itu beyond realitas. Realitasnya ini sudah tinggi. Reflektif itu sampai ke tingkat hukum. Tapi kalau berpikir kontemplatif, saya tidak percaya bahwa hukum itu yang terbaik. Yang terbaik ialah hati nurani. Hati nurani itu artinya wisdom. Wisdom itu artinya bahasa kenabian. Bahasa kenabian. The prophetic language. Nah, keren kalau itu. Kalau sudah ke bahasa kenabian, kita tidak akan terlampau mudah menuduh ustadz itu memiliki kepentingan ini, kepentingan itu. Tidak akan mudah, berat. Sebaliknya, kita tidak akan mudah menuduh Gus Yakut itu menodai agama. Tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Jadi, kalau saya menggunakan pemikiran kontemplatif, nubuah, keren ya Pak Ustadz ya, pemikiran nubuah. Kalau pada pemikiran nubuah, itu ya mengapa kita sesama muslim mencurigai motif ketulusannya. Bahkan ketulusan itu ada di hati beliau dan kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya bisa merasakannya sedikit sekali. Itu yang diizinkan oleh Allah. Kita hanya diizinkan untuk tahu sedikit sekali. Oleh karena itu jangan membuat dalil dan jangan menghakimi karena kita tidak tahu. Lebih baik saya tutup di sini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Kang Sobari, Ustaz Selamat, Kiai Marsudi. Ini diskusi yang mencerahkan. Ya. Ya, silakan Anda simpulkan sendiri karena tidak ada kesimpulan. Oh, Ustaz Selamat dulu terakhir. Oh, udah. Kasih dulu bareng. Mau. Nah, ya Oh, boleh. boleh. Oh iya. Ya, boleh. Boleh. Ustaz Selamat ditutup sama Kiai Marsudi. Silakan. Ya. Iya. Ya, karena udah jelas posisinya masing-masing tadi Iya. kan, ya kan? Semua punya keyakinan dan punya prinsip. Maka kami pun akan ikut kepada prinsip yang kami yakini kebenarannya, prinsip yang kami yakini harus diperjuangkan. Sebagai pertanggungjawaban kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang agama kami.
Yang berikutnya agama kita. Agama kita. Mohon maaf, agama kita. Kita semua ya. Yang berikutnya, jangan pernah juga kita lupa, sepertiga dari Al-Quran itu isinya tentang sejarah. Bahkan di surat Al-Fatihah, di ayat terakhir yang kita baca 17 kali itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seolah-olah Allah memberitakan kita untuk bisa belajar dari orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, para nabi, para aulia, dan lain sebagainya. Serta kita juga harus belajar dari orang-orang yang zolim. Itu kan Quran. Sehingga kepada siapapun yang melihat tayangan ini, kita harus belajar dari sejarah. Kenapa sampai Allah mengecam, berkata kasar sama Abu Lahab? Sebenarnya boleh juga kok, Quran tuh Allah ngajarin. Allah sebut namanya Abu Lahab, celaka. Itu menghujat Abu Lahab juga. Ya karena kelakuannya. Kemudian Allah mengabadikan Fir'aun supaya kita bisa belajar dari Fir'aun. Makanya karena kita belajar dari Fir'aun, gak ada orang Islam punya anak dikasih nama Fir'aun. Kan gak ada. Kenapa dia malu? Kenapa dia malu? Kan dia tahu sejarah. Kenal ya? Kenal? Saya sih bukan kenal. Ya kita belajar dari Fir'aun itu kan begitu. Nah sehingga siapapun harus belajar dari sejarah, termasuk bangsa Indonesia. Oleh karenanya kita tidak ingin kegaduhan 2016 itu terulang kembali. Makanya hukum itu mesti ditegakkan, mesti dijalankan dengan nilai keadilan. Itu saja intinya. Oke, mantap. Ustaz Slamet, mari. Jadi terakhir, ini dia. intinya kehidupan ini untuk mengatur adalah hukum-hukum. Untuk mengatur biar teratur. Tapi hukum itu adalah hitam putih, salah benar, halal haram. Pegangan ini saja, ya memang harus pegangan ini. Tapi ada di atasnya hukum. Nah ini. Apa itu di atasnya hukum? Itulah wisdom. Itulah moral, itulah akhlak. Fakta itu adalah hukum, pegangannya fakta. Ada orang pincang, ini fakta. Pincang, jalan. Dipanggil oleh kita, hai pincang. Marah enggak? Padahal faktanya Memang begitu. pincang. Ya. Nah wisdomnya apa? Akhlaknya apa? Sudah ngerti itu pincang, sudah ngerti itu begitu, ya jangan dipanggil pincang. Nah, ketika wisdom itu di atas, maka yang dipakai adalah khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Biar enggak buang-buang power tenaga yang kurang maslahahnya ke depan lebih ada yang lebih besar lagi. Ya sama-sama memberi maaf selesai. Itulah wisdom. Terima kasih. Mantap. Ditutup sama Kiai Marsudi. Ini kitab Wisdom to kuning. beyond law. Beyond the law. Above the law. Iya, Above the law. Beyond the law. Iya. Kan kita nggak punya kosakata Betul. yang Dari kayak gitu. lu harus lihat dari tatapannya beliau nih mau ngomong lagi dikit ya. Mau kasih ngomong enggak? Udah cukup. Udah. Ya. Ya. Kita tabung untuk diskusi selanjutnya. Pak Kiai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai jumpa di Safari 24 minggu depan bersama Total Politik. Nah.